akhirnya Ibtu Rudiana berbicara juga kepada awak media dan memberikan waktunya untuk berbincang secara langsung kepada kami one on one Ibtu Rudiana. Kalau boleh tahu apa saja aktivitasnya sekarang Ibtu Rudiana, pasti juga sibuk dengan pekerjaannya sebagai anggota polisi pengabdi masyarakat ya? Betul. Aktivitas tentunya sebagai seorang Kapolsek, Mbak, sebagai pelayan masyarakat, pelindung masyarakat, juga membimbing anggota, membina anggota dalam kerja sehari-hari. Apel pagi, kemudian pelayanan masyarakat. Ibtu Rudiana 8 tahun sudah putra Bapak, Betul. putra sulung, meninggal dunia dalam sebuah peristiwa yang sangat tragis. Ya. Apa yang Bapak ingat dari sosok almarhum? 8 tahun, Mbak, ya. Memang cukup berat buat saya. Karena almarhum sosok anak yang sangat sopan, kemudian patuh sama orang tua. Panggilan ke saya aja, panggilan saya manggil Mbak. Jadi dia kalau manggil saya Mbak namanya. Kenapa Mungkin beda yang lain. Artinya dia sangat menyayangi saya sebagai bapaknya. Makanya ada panggilan sayang pada saya. Seperti itu. Kalau ada kenangan yang tidak terlupakan nggak dengan almarhum? Kenangan pada saat dia jalan-jalan dengan saya, terutama pada saat kami jalan ke Tegal ya, ke Ritapak di sana. Kebetulan saya bersama keluarga juga, sama anak-anak saya, kami berempat ke sana, anak-anak. Itulah yang nggak bisa saya lupakan. Yang nggak bisa dilupain momennya apa sih waktu itu Pak Rudiana? Momennya pada saat saya naik yang naik ke atas pegas, Mbak. Saya sama Eki, di situ begitu selesai kita naik mainan yang namanya Mbak? Roller coaster roller gitu. coaster itu, turun kita muntah dua-duanya. Kompaknya tapi muntah Betul. dua-duanya ya, nggak kuat sama ketinggian gitu ya Iya. Pak Rudiana. Pak Rudiana, itu kan cerita mungkin Eki sekitar mungkin usia berapa tuh waktu itu yang Pak Rudiana barusan Itu ceritain? cerita sekitar usia Eki itu 15 tahun, Mbak, ya, setahun sebelum kejadian. Setahun sebelum kejadian. Nah, sebelum peristiwa tragis ini terjadi, ada komunikasi terakhir apa sih Pak Rudiana sama Eki? Komunikasi pada saat itu kurang lebih 3-4 hari sebelum meninggal, Mbak, ya. Harinya saya lupa. Namun saya itu Eki main ke rumah, terus kemudian berbincang dengan kami sama anak juga, makan bareng satu meja. Itulah disitulah terakhir saya ketemu sama almarhum. Eki nggak pernah cerita waktu itu misalkan dia di pergaulannya punya teman dekat siapa atau mungkin musuhan sama siapa, kan biasa ya anak remaja kadang-kadang oh ini nggak satu circle, ini satu circle. Pernah nggak sih cerita-cerita tentang kehidupan permainannya? Tidak pernah sih, Mbak, karena di mata saya dia sosok yang sangat baik, terus kemudian rajin ibadah. Jadi cerita tentang adanya masalah di luar tidak ada sama sekali di mata saya. Tapi memang Pak Rudiana tahu Eki ikut bergabung di sebuah klub motor gitu, perkumpulan sepeda motor. Saya malah tidak tahu, karena setahu saya dia anak baik, Mbak. Anak baik, tidak pernah bergabung dengan dunia ini kayak gitu. Nah, tadi Pak Eki kan bilang 4 hari sebelum kejadian Eki sempat datang ke rumah makan bareng sama Pak Rudiana. Berarti selama ini Eki nggak satu rumah ya dengan Pak Rudiana? Betul, karena jujur Eki ikut sama mamahnya. Oh ya, tapi meskipun ikut sama mama, orang tua udah berpisah, komunikasi antara ayah dan anak tetap lancar, tetap main bareng, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Kalau misalkan sama soal Vina, Eki cerita, aku punya teman dekat perempuan gitu, pernah cerita? Kebetulan kalau sama Pina sendiri, saya mungkin 2 kali ketemu pada saat kami makan malam, dan kemudian Eki datang menemuin saya, ikut makan bareng, sempat ngobrol sama Pina. Ngobrol apa Pak sama Vina waktu itu? Artinya ngobrol biasa, Mbak, ya, sebagai keluarga. Kemudian datang anak sama temannya, kita komunikasi biasa aja. Tapi kenalin Pak, ini teman teman dekat aku, ya. cuma ngomong teman Kan aja. dia masih sekolah SMA. Oh ya, tapi waktu itu Pak Rudiana tahu ini teman spesialnya Eki pada saat itu? Teman biasa aja. Oh, ya, teman main. aja. Jadi cuma berdua atau mungkin ada teman-teman yang lain juga? Iya, ikut berdua, nimbrung? Pak. Oh, berdua aja. Pada saat itu kalau Bapak menilai sosok Vina, remajanya seperti apa sih? Di mata saya dia sosok yang sangat baik, sopan, menghargai orang tua, itulah yang saya tahu, Mbak. Ini kan tentu sangat mengejutkan ya Pak bagi pihak keluarga. Tiba-tiba seperti tersambar petir mendengarkan Eki berada di rumah sakit dan ternyata ketika datang sudah dalam kondisi tidak bernyawa bersama dengan Vina. Apa yang terpikirkan pada saat itu? Bapak kan mendengar informasinya bahwa kecelakaan dibawa ke rumah sakit. Yang terpikirkan karena saat itu saya masuk ke rumah sakit, melihat luka-luka almarhum, tentunya sebagai orang tua sangat peka ya, Mbak. Yang dilaporkan kecelakaan, namun kalau lukanya berbeda, itu aja, Mbak. Bedanya waktu itu apa Pak? Artinya lukanya bukan seperti luka kecelakaan, namun ada perbuatan-perbuatan lain. Tapi pada saat itu ketika datang apa yang disampaikan oleh pihak rumah sakit ataupun orang yang menolong? Pihak rumah sakit cuma memperlihatkan luka-lukanya di rumah sakit. Tapi Bapak tahu pada saat itu sebenarnya bukan kecelakaan? Saat itu melihat luka-luka pada korban, pada anak, saya punya satu keyakinan kalau itu lukanya bukan kecelakaan. Tapi pada saat itu mungkin karena masih dalam kondisi yang shock juga, jadi pada saat itu belum bisa melakukan mencoba menganalisis pada saat itu malam itu belum bisa ya Pak ya, tapi sudah curiga begitu. Betul. Nah, yang Bapak ketahui peristiwa ini seperti apa sih Pak? Apakah sama dengan yang kita lihat di film-film? Atau ya memang sebetulnya mereka yang sudah ditetapkan menjadi sudah jadi tersangka, kemudian jadi terdakwa dan terpidana, ya sebetulnya seperti yang apa memang di BAP? Yang Bapak tahu apa pada saat itu? Ya,
peristiwanya dan kaitan dengan terdakwa yang diamankan ngalir Mbak ya. Artinya pada saat pun saya dapat menggali informasi daripada terpidana dan mereka kemudian mereka mengakui kalau melakukannya, saya tidak serahkan ke reskrim, di sanalah berkembang ada perbuatan-perbuatannya. Ya, Pak Rudiana, malam itu Bapak curiga, ini kayaknya anak saya meninggal bukan karena kecelakaan. Tapi kan Bapak tidak langsung mencoba menganalisis itu, tidak langsung mencoba mencari tahu. Itu baru mencari tahu, berupaya untuk menemukan titik terang itu mulai kapan? Kalau nggak salah tanggal 27 kejadian ya Pak ya? Betul. Dan tanggal berapa Bapak mulai bergerak untuk melihatnya? 27 kejadian saya di kamar mayat udah mulai panik Mbak ya, yang pada akhirnya saya diamankan di ruang perawatan, ditenangkan sampai akhirnya mayat di mana pun saya nggak tahu. Sampai Bapak sempat pingsan atau enggak waktu itu? Atau bukan pingsan, panik. Panik dengan melihat anak saya meninggal dan luka seperti itu, tentunya orang tua manapun mungkin akan sama seperti saya. Nah, pada saat malam 27 itu nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan sempat dievakuasi ke ruang perawatan Bapaknya pada saat itu. Kemudian saya juga dengar di luar, Bapak tuh curiga juga ngelihat kondisi motor Eki almarhum, kondisi helmnya segala macam. Nah, itu mulai mencoba mencari titik terangnya itu per kapan, Pak? Itu tanggal 29. Berarti jeda dulu 2 hari, Ya, 29. tanggal 29 saya udah mulai normal, kemudian saya coba lihat motor yang posisinya ada di Polsek Talun. Di Polsek Talun saya lihat motor kok cuma lecet di bodi sebelah kanan. Seperti itu. Sehingga saya punya suatu keyakinan, tambah yakin hati nurani sebagai orang tua kalau anak saya bukan karena kecelakaan. Logikanya ketika lihat luka yang cukup parah, kemudian lihat motornya kok tidak rusak, kok tidak masuk akal. Mestinya dengan luka itu motor minimal rusak atau mungkin bagian depannya rusak bagaimana gitu, Pak. Helmnya gimana waktu itu? Pakai helm nggak waktu itu? Saat itu saya tidak melihat helm karena posisi helm mungkin di dalam, yang saya lihat cuma motornya aja. Oke. Nah, setelah itu apa yang Pak Rudiana lakukan? Sudah ngeliat nih kayak motor kayaknya aman-aman aja nih, cuma lecet dikit banget tapi anak Bapak babak belur begitu dengan luka parah begitu. Apa yang Pak Rudiana lakukan pada saat itu? Tentunya saya lanjut hari Rabu tanggal 31 karena Selasa pun saya istirahat dulu di rumah. Hari Rabu kemudian saya mengajak rekan-rekan saya untuk lebih mencari tahu. Itu rekan-rekan maksudnya tim dari Bareskrim. Bapak kan di narkoba pada saat itu ya? Dari narkoba. Jadi Mengajak rekan-rekan saya, kemudian coba cari tahu, lihat sekitar TKP. Sekitar TKP, namun kok tidak ada bekas kecelakaan. Mestinya ketika misalkan lukanya cukup parah, ada bekas jatuh, bekas ngerem, itu saya lihat tidak ada. nah, nggak ada bekas-bekas kecelakaan di sana, nggak ada baret-baret aspal lah begitu ya. Kemudian apa yang dilakukan pada saat itu, Pak? Apakah ngelihat mungkin CCTV gitu dicari di sana atau mencari tahu ke orang-orang yang berada di sekitar? CCTV waktu itu sempat saya cari dan saya melihat ada CCTV di perumahan The Garden ya. Perumahan The Garden posisi di pos satpam mengarah ke jalan. Namun tidak terlalu jelas ke jalan raya karena hanya ke depan pintu sapa, artinya itu cuma mengarah ke pintu perumahan The Garden aja. Dan di CCTV itu nggak kelihatan ada sosok Eki dan juga Vina berboncengan? Sama sekali tidak bisa ngeliat ke jalan raya CCTV. Oke, terhalang ke jalan raya. Nah, kita tuh juga penasaran, Pak. Bapak nih sekali lagi perlu dikonfirmasi juga ya. Bapak kan ketika awal kasus ini mencuat, orang-orang bertanya-tanya, Bapak kan orang narkoba, kok bisa sih ikut-ikutan melakukan penyelidikan, kok bisa sih juga menemukan para tersangka yang kemudian jadi terpidana dan dipenjara seumur hidup sekarang. Itu bagaimana menjelaskan ke publiknya, seperti apa peran Bapak di sana, bagaimana pula menjawab publik bahwa Bapak dianggap melakukan pelanggaran. Tapi nanti dijawab usaha jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Pak Rudiana udah melihat CCTV, nggak dapat tanda sama sekali. Kemudian ngelihat lokasi juga nggak dapat tanda sama sekali. Kemudian akhirnya Bapak pergi mencoba mencari titik terang. Pada saat itu kan posisi Bapak sebagai Sat Narkoba ya. Nah, bukankah kalau kecelakaan itu biasanya dari reskrim begitu? Kalau ada dugaan memang penganiayaan disertai dengan pembunuhan. Nah, itu gimana ceritanya pada saat itu? Apakah memang dari penugasan kantor atau itu insting aja meminta teman-teman membantu Bapak? Sebetulnya gini Mbak ya, sebagai orang tua yang mana anak saya meninggal dengan sesuatu yang tidak wajar, mungkin suatu hal yang merupakan satu kewajiban, di mana saya harus menjaga hak hidup daripada anak saya. Ketika anak saya meninggal dengan ada satu kecurigaan ada perbuatan pidana, wajar saya mungkin mencari tahu penyebab dari kematiannya. Oke, pada saat itu Bapak kan di narkoba. Walaupun ini adalah kita tahu rasa sakit hati Bapak, rasa kehilangan Bapak pasti sangat dalam sekali, apalagi dengan kondisi yang begitu tragis melihat jenazah almarhum Eki. Tapi secara aturan apakah memang diperbolehkan meskipun Bapak juga anggota kepolisian, tapi Bapak dari Sat Narkoba mencoba menelusuri ini? Sebenarnya tadi saya bertindak sebagai orang tua ya untuk mencari tahu dan saya tidak menangkap ya Pak, mencari tahu. Tapi itu perlu dikonfirmasi. Bapak katanya ikut nangkap apa enggak sih Pak Rudi? Artinya di situ cuma mengamankan dan setelah mereka mengakui kita serahkan ke reskrim. Oke. Nah pada saat itu Bapak jalan sendiri?
Atau berempat sama siapa berempat waktu itu? Sama rekan-rekan saya di narkoba. Oke, jadi ngelihat ke TKP, jalan berempat dengan rekan-rekan dari sesama kepolisian di narkoba, kemudian lihat CCTV juga. Nah, kemudian sama menemukan Aep dan Dede itu berarti juga berempat. Ya, betul. Nah, Pak Rudiana, Ya. kita tuh juga penasaran, ada sosok dua kunci saksi mata, Aep dan Dede. Katanya Pak Rudiana yang menemukan. Itu gimana ceritanya Pak Rudiana menemukan mereka? Baik. Kebetulan saya itu emang bergerak berempat, Mbak ya, bersama rekan-rekan saya. Setelah kami udah mulai TKP ditemukan mayat, kemudian terus kita telusurin sampai kita jam 14. Kami Itu di tanggal? di tanggal 31. Oke, 31. Tanggal 31 kami melihat bertemu dengan saudara A sama D itu ya. Mereka lagi nongkrong depan cucu mobil, saya samperin. Nggak jauh dari lokasi kejadian. Betul, kita Berapa meter samperin. dari lokasi kejadian waktu itu kira-kira? Kurang lebih mungkin lokasi mana maksudnya? Lokasi kejadian yang bersekitar di lokasi yang duganya tempat kecelakaan itu. Lokasi ditemukannya almarhum. Dari situ kurang lebih 800 meter, Mbak. Oke, jadi di sekitar radius dekat-dekat Bapak nanya, lalu Kita apa? nanya-nanya ketemu mereka, saya sampaikan, kita ngobrol-ngobrol, saya sampaikan barangkali lihat kejadian malam minggu atau mungkin informasi seperti apa, yang berarti mereka membuka lah kalau mereka melihat adanya keributan dan pengejaran. Keributan dan pengejaran. Nah, waktu itu Bapak cerita nggak kalau Bapak adalah ayahnya dari korban, atau Bapak cerita Bapak dari pihak kepolisian kepada A dan D ini? Saya cerita dari kepolisian, tapi saya menyebut kalau saya ayah korban. Tidak menyebutkan Bapak ayahnya korban. Nah, setelah itu apa yang Bapak lakukan atas keterangan yang didapatkan dari Aep dan juga Dede ini? Setelah dapat keterangan dari mereka, kemudian saya bertukar nomor telepon. Sekitar jam 14 saya ditelepon, jam 16. Jam 11 saya ditelepon sama si A ini, yang mereka kalau yang anak-anak yang ribut malam minggu ada di SMP 11. Oke. Dan Pada saat itu apa sih yang membuat Bapak yakin dengan pernyataan A dan D, Pak? sebetulnya bicara yakin dan tidak karena saya pun belum betul tentang keterangannya. Artinya info sekecil apapun itu saya tampung dan saya telusuri, Mbak ya. Dan saya tidak tahu, belum tahu kalau mereka yang sama adalah pelakunya karena saya belum menggali dari mereka. Cuma dari informasi itu Bapak kan bilang, ya udah ini nomor telepon saya, kalau kamu ngelihat mereka semua, kamu hubungin saya. Sejam kemudian mereka nelfon 2 Bapak. jam kemudian. 2 jam kemudian mereka nelfon Bapak. Dan pada saat itu yang menangkap siapa? Apakah Bapak atau mungkin rekan-rekan Bapak? Mungkin saya garis bawahi bukan nangkap ya, kita membawa mereka, kita mengamankan mereka baik-baik dan dibawa ke Polres Ciko. Setelah ada pengakuan, mereka mengaku semua, kita serahkan ke reskrim. Oke. Ya. Setelah diserahkan berarti dibawa mereka dengan cara baik-baik atau pemaksaan atau gimana, Pak? Baik-baik, Mbak. Dibawa semuanya ada berapa orang waktu itu, 8. Pak? 8 orang itu semuanya dibawa ke kantor polisi. Ya. Dan setelah itu Bapak ikut proses menginterogasi mereka, mencari informasi dan keterangan dari mereka nggak sih, Pak? Kalau untuk penyidikan semuanya ada di penyidik, Mbak, karena saya sebagai pelapor, tentunya penyidikan ada di reskrim. Oke. Jadi begini, Pak. Ini terkait harus dijawab nih sama Pak Rudiana untuk klarifikasi juga ke massa karena isu yang beredar di luar biasa. Ya. Katanya Pak Rudiana ikut menangkap, kemudian Pak Rudiana juga ikut menginterogasi mereka. Pak Rudiana juga secara kolektif katanya ikut menganiaya di antara mereka yang ditangkap itu. Seperti keterangan dari salah satu saksi PK-nya Saka Tatal ya, Renaldi mengatakan bahwa ia dianiaya, disiksa, rambutnya dibakar segala macam. Menjawab ini bagaimana Pak Rudiana? Baik. Sebagai seorang tua yang mengamankan pertama, saya tidak melakukan namanya penyidikan. Saya hanya menggali informasi. Setelah mereka mengakuin, kami serahkan. Tentunya segala macam upaya penyidikan ada di reskrim. Saya tidak turut campur kaitan penyidikan. Dan kemudian kaitan dengan adanya yang katanya lakukan penyidikan itu tidak ada sama sekali, Mbak. Karena saat kami menyerahkan ke reskrim, posisi mereka masih bersih, masih utuh, tidak ada namanya penganiayaan. Jadi nggak benar Pak Rudiana Nggak ikut benar. menganiaya mereka ataupun terjadinya penganiayaan yang Tidak mereka benar, alami. ya. Nah, kemudian juga ada informasi yang menyebutkan bahwa ini statement yang terakhir beberapa hari yang lalu kita dengar dari Dede yang mengatakan bahwa ia dipaksa oleh Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan palsu. Ini seperti apa Pak Rudiana? Itu saya katakan tidak benar, Mbak ya. Karena saya ketemu Dede itu tanggal 31. Justru kami dapat informasi dari D itu. Berarti nggak ada benar untuk diarahkan segala macam? Tidak ada, Mbak. Tidak ada. Pak Rudiana, saya beberapa waktu yang lalu sempat melakukan wawancara juga dengan kuasa hukum dari Dede yang mengatakan bahwa Dede itu, kan logikanya begini deh, kalau seorang saksi pasti dia diminta untuk dihadirkan di dalam persidangan. Nah, ternyata si Dede tidak dihadirkan dalam persidangan. Saya sempat bertanya pada saat itu ke kuasa hukum, kenapa Dede tidak dihadirkan ke persidangan? Apakah tidak dapat surat undangan? Ternyata katanya Dede dapat surat undangan, tapi setelah dapat surat undangan itu, Dede berkomunikasi nih dengan Pak Rudiana, dan Pak Rudiana bilang, udah nggak usah datang. Bener nggak sih? Itu tidak benar, Mbak ya. Artinya sebagai pelapor, saya tidak pernah bercampur kaitan dengan apa yang penyidikan, apalagi kaitan dengan undangan buat Dede.
Itu tidak Jadi benar. nggak setelah Dede bilang Pak di pukul 4 sore di tanggal 31 itu ya, ketika Dede nelfon Bapak, setelah itu ada komunikasi lagi nggak Tidak dengan ada, Dede? tidak Itu ada. komunikasi terakhir adalah ketika dapat informasi mereka semua anak-anak berkumpul di sana. Ya. Oke. Nah, kemudian Pak Rudiana, keluarga merespon setelah peristiwa luka ini terjadi 8 tahun yang lalu kembali mencuat, bagaimana Pak Rudiana? Tentunya mungkin Pak bisa bayangkan Mbak ya, setelah kami 8 tahun lalu kehilangan anak, dan kemudian sekarang ramai lagi, cukup berat buat kami. Mengingat peristiwa yang cukup berat kami lupakan. Setelah kami mulai ikhlas, sekarang ramai lagi, sehingga membuat saya teringat kembali kehilangan anak. Kehilangan anak yang sangat kami sayangi. Pak Rudiana ada jadi beban tersendiri nggak sebagai pelayan masyarakat, sebagai kepala rumah tangga, juga sebagai katakanlah bagian dari masyarakat sosial dengan kasus ini? Karena tidak bisa dipungkiri Pak Rudiana yang sempat irit bicara, irit memberikan klarifikasi, menjadi orang yang terpojokkan. Tentunya dengan pemberitaan yang negatif kepada saya, yang mana itu tidak benar sebenarnya, tidak benar Mbak ya. Namun seolah-olah dibikin sama opini-opini menggiring semuanya seolah itu negatif kepada saya. Ini cukup berat karena saya harus mengalami atau menerima fitnah-fitnah yang cukup luar biasa. Sementara saya sebagai orang tua yang sudah kehilangan anak dan juga saya memiliki anak yang harus mendapat informasi-informasi yang luar biasa. Sampai anak saya psikis, istri saya juga psikis dengan berita tersebut. Yang semuanya memojokkan saya. Ya. Jadi anak Pak Rudiana itu juga merasa tertekan dengan Betul. peristiwa yang terjadi. Sangat tertekan, Mbak. Ya. Nah kemudian Pak Rudiana, ini kan kasus menjadi mencuat, orang jadi ingat lagi setelah ini jadi sebuah film. Film katanya sempat minta izin sama Pak Rudiana. Betul, beberapa waktu lalu sebelum diputarnya film tersebut sempat ada yang datang ke kantor. Namun itu saya tolak karena saya tidak mau meninggalnya anak saya itu dipublis. Seperti saya nggak ikhlas sih. Dengan meninggalnya anak pun saya merasa kehilangan. Kalaupun difilmkan kayaknya saya nggak ini. Tapi ada sosok Eki Pak di sana Pak. Dalam Saya film sendiri itu kan nggak lihat tayang. filmnya. Oh Bapak nggak lihat Nggak lihat filmnya? filmnya. Oke. Tapi Bapak tentunya berkeberatan dengan film yang sudah tayang dan sempat bombastis itu Pak. Itulah yang menjadi situasi kepada kami menjadi banyak tekanan-tekanan yang nggak jelas Pak, negatif banget. Tapi pada situ sempat ngobrol kan dengan nggak Bapak tolak itu tadi Bapak mengatakan Bapak tolak. Bapak tolak itu Bapak tolak untuk bertemu atau Bapak tolak untuk difilmkan? Saya tolak untuk difilmkan karena sempat datang ke kantor menemui saya meminta izin, namun saya tolak. Alasannya nggak mau membangkitkan luka lama lagi. Betul. Oke, baik. Kita nanti akan masih berbincang pemirsa mengenai peristiwa kematian Vina dan Eki dan juga soal kontroversi kasus ini yang membuat Pak Rudiana dan juga anggota keluarganya merasakan terpojokan. Kita akan dengar sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pak Rudiana, pasca kasus ini mencuat lagi setelah filmnya menjadi booming, hanya keluarga Vina yang pertama kali muncul ke publik. Keluarga Eki, dalam artian Pak Rudiana sendiri yang juga anaknya menjadi korban tidak muncul ke publik, sehingga pada saat itu keluarga Vina meminta supaya Pak Rudiana juga speak up dong. Ya. Sebetulnya komunikasi dengan keluarga Vina setelah peristiwa ini terjadi gimana sih Pak? Khususnya kan sama-sama nih anggota Sama-sama keluarganya jadi korban. Betul. Kalau komunikasi setelah meninggal, saya baik Mbak, malah sempat saya main ke rumahnya almarhum orang tua Vina. Komunikasi seperti biasa, seperti halnya keluarga yang silaturahmi Mbak. Tapi setelah kasus ini mencuat, emang udah putus komunikasi. Katanya kakak Vina sempat berkirim pesan nih dengan Pak Rudiana. Ada apa enggak? Pesan singkat katanya supaya mau ketemu lah. Karena kan kasus ini jadi mencuat lagi tuh setelah ada filmnya. Tapi sempat kayaknya Pak Rudiana tertutup pada saat itu. Ini gimana? Bukan tertutup, namun saya belum ada lawyer Mbak ya. Belum ada lawyer, kebetulan sekarang sudah ada lawyer yang sukarela mendampingi saya. Sehingga saya bisa untuk komunikasi. Untuk komunikasi kaitan perkara ini untuk bisa menyampaikan ke publik. Ya. Kalau bicara soal lawyer yang katanya sukarela Pak, berarti nggak dibayar dong? Betul. Nggak dibayar? Iya, sukarela. Itu gimana bisa caranya ketemu sama si lawyernya? Kebetulan komunikasi dan kita ngobrol ketemu dan kebetulan mereka juga secara ikhlas untuk bantu saya, bantu kami, Pak Pitra sama Bu Elsa, sehingga saya menyebut baik. Ada yang memediasi atau menjembatani pertemuan Pak Rudiana dengan kuasa hukum yang kaliber besar ya, ada nama Bu Elsa Sarif di sana? Nggak ada sih Mbak, nggak ada, kebetulan aja. Kebetulan saya punya nomor Pak Pitra, saya coba kontak Pak Pitra dan beliau mau bantu saya. Oke, jadi Pak Rudiana pertama kali kontaknya Pak Pitra duluan, Betul. baru ketemu sama Bu Elsa Sarif karena sama-sama di Perhaki gitu ya Pak ya. Karena Bapak menggandeng mungkin asumsi orang di luar sana menjadi liar. Karena Bapak menggandeng kuasa hukum yang orang tahu lah, kuasa hukum ternama, kuasa hukum yang terkenal. Sehingga ada orang berasumsi bahwa ini kasusnya kayaknya di-backingin sama orang kuat, orang yang kuat lah dalam tanda kutip. Ini benar Pak? Berbicara orang kuat mungkin lebih saya ke Allah Mbak ya, di belakangnya Allah.
orang kuat yang dibilang pejabat tidak ada, Mbak. Apalagi sosok saya hanya orang biasa, kemudian saya dulu pakat aib tuh yang memang ya pas-pasan, Mbak. Pas-pasan, punya kemampuan apa-apa sama sekali. Jadi nggak ada itu ya tudingan soal ini dibackingin sama orang kuat di Nggak belakang yang lindungi sosok Rudiana? Nggak ada. Nggak ada sama Nggak ada, sekali ya nggak Pak ada, ya? Mbak. Ada juga tudingan nih Pak, klarifikasi juga buat Bapak. Ada orang mengatakan bahwa Eki ini meninggal karena Eki ini diminta oleh ayahandanya untuk jadi mata-mata kenakalan remaja. Baik itu misalkan kasus narkoba ataupun juga mungkin ada kenakalan-kenakalan lainnya begitu. Sehingga Eki ini menjadi korban dari kenakalan remaja itu sendiri hingga akhirnya meregang nyawa. Benar nggak sih Bapak Itu mengorbankan putra Bapak? tudingan buat saya yang cukup sadis, Mbak ya. Segimanapun saya tidak akan pernah ngobarin anaknya, Mbak. Anak saya anak baik. Anak baik, apalagi dituding anak sebagai mata-mata. Dan itu tidak benar, Mbak. Itu sama sekali tidak benar. Jadi dalam kesempatan ini Bapak mengatakan bahwa tidak benar ada orang kuat, tidak benar kalau Eki ini dijadiin mata-mata atau Iya. cepu oleh bapaknya dalam Betul. menjalankan tugas. Iya. Oke. Lalu Pak Rudiana, kalau bicara soal tudingan-tudingan ini kan banyak juga, bukan cuma soal tudingan jadi cepu, bukan cuma soal tudingan bikin BAP ataupun keterangan palsu, tapi soal yang bersifat personal. Ini lebih sadis lagi Pak. Ada yang mengatakan bahwa ya udah Eki ini sengaja dikorbanin karena Pak Rudiana sudah menikah lagi dan istrinya yang baru tidak suka dengan Eki. Itu kan sadis banget Pak. Gimana menjawab soal ini Pak? Buat saya itu sangat sangat kejam, Mbak ya. Karena itu tidak benar sama sekali. Saya sangat sayang sama anak saya, istri saya pun sangat sayang sama anak saya. Jadi kaitan dengan itu tidak benar, Mbak. Pak Rudiana akhirnya bisa muncul ke publik apa karena ini kan Pak Rudiana ditunggu-tunggu nih 3 bulan akhirnya baru muncul Pak Rudiana ke publik secara langsung. Kalau dulu kan kita cuma dengar kayak statement videonya aja nih dari Pak Rudiana. Muncul akhirnya ke publik, satu karena merasa sudah percaya diri didampingi kuasa hukum, yang kedua atau karena ada faktor lain waktu itu memilih tidak muncul. Faktor lain nggak ada. Lebih ke karena sekarang saya bisa komunikasi dengan lawyer, bisa curhat dan lain-lain, hingga saya muncul dan selalu komunikasi dengan lawyer saya. Kalau soal misalkan ada juga yang mengatakan bahwa terhambat dengan aturan kantor, itu emang nggak boleh kah untuk seorang polisi yang anaknya menjadi korban kejahatan untuk speak up? Bukan terhambat sih, Mbak ya. Tapi kan saya anggota polisi aktif yang memang saya sangat patuh sama aturan. Ya. Lebih kayak gini aja. Saya muncul karena setelah ada lawyer, saya lebih bisa komunikasi. Sehingga apa yang saya sampaikan selalu